Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman mentor binaan semua, kelas 31. Kali ini kita akan sama-sama membahas materi keutamaan muadzin, azan, dan iqomah. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih makna dari azan gitu. Nanti akan juga berlanjut kepada makna dari iqomah. Azan sendiri memiliki arti adalah seruan kepada umat manusia untuk menuju membesarkan, kemudian juga melaksanakan sholat, ya. Jadi seruan kepada Allah dan Rasulnya dalam bingkai kita sholat, ya, terutama yang 5 waktu, teman-teman. Dan keutamaan dari azan dan juga pelaku yang mengumandangkan azan atau muadzin, ya, itu yang pertama kita bisa lihat bahwasanya pahala seorang muadzin adalah akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak suara ia mengumandangkan azan terdengar, kayak gitu. Jadi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas barisan terdepan. Kemudian dan muadzin diberi ampunan sejauh suaranya serta dibenarkan oleh orang yang mendengarkannya, baik yang masih basah maupun yang sudah kering. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan sholat dengannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, sahih. Dan ini kita harus tahu ketika orang yang azan itu orang-orang yang azan tersebut, ya, mereka atau mungkin kita dapat kesempatan azan, ya, fastabiqul khairat, harus duluan azan. Bahkan kalau dulu zaman-zamannya saya di SMA 31 itu ketika 10 menit belum azan, ya, itu udah sampai masjid tuh, udah siap-siap ambil wudhu dan sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk di saf depan. Untuk apa? Untuk berebut azan, untuk menjadi tugas azan. Karena ketika kita azan dan nantinya sholat, imam kemudian jamaah termasuk kita, itu insya Allah akan memberikan pahala yang sholat semuanya itu. Muadzin dapat pahala orang yang semua sholat sama imamnya kita. Jadi begitu luar biasa keutamaan azan kemudian muadzinnya ketika kita bisa dapat kesempatan buat mengumandangkan azan. Itu pertama. Jadi akan dapat pahala sejauh suara azannya itu terdengar, teman-teman sekalian. Dan yang kedua, langsung didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebagian mana riwayat sebuah hadis diriwayatkan dengan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, imam itu bertanggung jawab, sementara muadzin menjadi kepercayaan umat manusia. Ya Allah, langsung doa Nabi, berikanlah petunjuk kepada para imam dan berikanlah ampunan kepada para muadzin, insyaallah. Jadi hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ketika kita mengumandangkan azan, itu Rasulullah mendoakan kita, memberikan ampunan kepada kita. Jadi Rasulullah doa sama Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang yang azan, kayak gitu. Dan tadi di penggalan hadis pertama bahwasanya Rasulullah juga bilang imam itu bertanggung jawab. Artinya siapa yang imam nantinya di sholat itu juga memiliki keutamaan dari hafalannya, kemudian juga dari tajwid makhrajnya, kemudian juga dari pengalaman ilmu-ilmu fikihnya. Nanti kalau misalkan tua mudanya itu belakangan, kayak gitu. Dan keutamaan muadzin tadi Rasulullah akan mendoakan kita serta memberikan semoga Allah itu mengampuni dosa-dosa yang mengumandangkan azan. Luar biasa, teman-teman. Dapat pahala iya, kemudian didoakan Rasulullah supaya kita diampuni dosa-dosanya, kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muadzin, insyaallah, ya. Jadi seluruh makhluk yang mendengar azan seorang muadzin itu mereka akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Jadi azan itu luar biasa, muadzin juga luar biasa.
Jadi tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu dan pohon kecuali mereka bersaksi untuknya. Jadi teman-teman sekalian, Rois 31 jangan lupa untuk semangat buat mengumandangkan azan kayak gitu. Tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin dan manusia kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, azan membuat takut setan dan setan tersebut berlari kayak gitu. Apabila untuk sholat dikumandangkan, setan melarikan diri berkentut-kentut ya, sampai tidak mendengar azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, insyaallah. Dan terakhir dimasukkan ke dalam surga, insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, terakhir dari saya, pertanyaannya, apakah azan dan iqamah itu harus berbahasa Arab atau boleh pakai bahasa Indonesia atau juga seperti pidato-pidato itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi wajib dengan bahasa Arab, sebagaimana sejarah dari azan itu sendiri. Waktu itu sahabat-sahabat ketika hijrah ke Madinah, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu rumahnya udah mulai tidak berdekatan kayak. Nah, kemudian ketika waktu sholat ini harus tahu gitu, tandanya apa sih? Harus ada tanda atau harus diberikan tanda agar sahabat-sahabat tersebut tahu nih waktu sholat udah tiba gitu, dan sholat di masjid secara berjamaah. Makanya usul dari Abdullah bin Zaid, kemudian juga beberapa sahabat yang lain untuk pakai tanda-tanda, awalnya itu dengan lonceng, dengan hal-hal yang lain. Namun usulan yang Rasulullah terima itu dengan lafaz yang seperti azan yang kita sekarang dengar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian juga asyhadu alla ilaha illallah 2 kali sampai la ilaha illallah. Nah, itu lafaznya itu runtut kayak gitu. Dan muadzin pertama kan Bilal ya teman-teman. Dan benar-benar menggugah orang-orang buat yuk sholat kayak gitu. Yang pertama kita membesarkan nama Allah. Yang kedua kita syahadat ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan juga bersaksi Rasulullah itu utusan Allah, dan juga mengajak kita untuk menuju tempat sholat, untuk sholat hayya 'alas shalah. Dan juga dari dapat sholat tersebut kita diajak buat sama-sama menuju kemenangan. Serta terakhir ditutup dengan la ilaha illallah lagi, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah. Dan jawabannya tidak boleh dengan bahasa Indonesia, tidak boleh dengan nadanya itu pidato ya, tidak boleh. Jadi harus dengan irama yang itu benar-benar menggugah orang-orang di sekeliling kita, di perumahan-perumahan ya, di lingkungan masyarakat, untuk dia bergegas segera melaksanakan sholat. Dan baik ketika kita safar, kemudian waktu sholat itu udah tiba, apakah kita wajib azan? Jawabannya cukup iqamah aja gitu. Karena waktu sholat sudah masuk, tapi perlu iqamah, karena iqamah sendiri adalah artinya kan kita berdiri, artinya kita siap-siap. Sebelum imam itu takbir waktu ihram, para jamaah itu siap-siap dulu, membenarkan bahwasanya, memastikan tidak ada lagi aktivitas, melainkan kita sudah bersiap untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semangat teman-teman sekalian untuk giat berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengumandangkan azan. Jangan malu untuk azan. Semangat, selamat, dan juga kalau misalkan lafaznya belum benar, diperbaiki, belajar. Karena kita dituntut untuk belajar dan semangat untuk senantiasa memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.